Dibas. Gadis itu merasa sedikit gatal di bawah. Dia mencoba menggosok kaki kirinya dan kemudian kaki kanannya. Tapi tetap saja tidak berhasil. Tidak bisa tahan lagi. Dia memasukkan tangannya ke dalam. Sengaja menggaruk gatal di depan semua orang. Tindakan tidak sopan ini langsung menarik perhatian banyak orang di sekitarnya. Semua orang mengalihkan pandangan mereka yang tidak biasa padanya. Bahkan mengeluarkan ponselnya untuk merekam video. Yes, udah enakan. Juga menjadi terkenal. Hanya dalam satu saat, video udah posting di media sosial. Semua orang mengejek dan menertawakannya. Bahkan teman sekelas datang untuk mengejeknya. Oh, gatal di bawah. Oh, cucinya tidak bersih. Apakah ada yang mencium sesuatu? Dan pelakunya yang menyebabkan semua itu. Semua dari salah satu toko. Di sini, hadiah yang menyebabkan rasa malu, takut, sakit hati, dan kematian dapat dibeli. 4 tingkat hadiah. Misalnya payung level 4 ini. Sebenarnya ada penangkal petir di atas. Buka saja saat hujan. Harus mati tanpa keraguan. Tapi kertas kelas 1 ini. Bagian atas ditutupi dengan larva kutu. Orang yang menggunakannya akan merasa gatal di sekujur tubuhnya. Tapi Anda tidak perlu menggunakan uang untuk membeli produk ini. Wajib bayar dengan nyawa. Ada juga layanan pengiriman langsung. Sangat jelas. Seseorang membeli hadiah untuk perang. Momen pertama. Perang curiga pada sahabatnya. Jadi, sejak perang bergabung sebagai trainee idola, sahabat baik menjadi berubah. Tidak peduli dengan kontes sendiri. Apalagi saat ada kontroversi dengan New Year. Kepala sekolah datang untuk menanganinya. Masih berdiri di sisi yang berlawanan. Dengan video dioleskan. Teman dekat semua berkomentar dengan kalimat hadiah yang pantas. Kombinasi semua faktor. Prang menebak bahwa hadiah ini diberikan oleh teman dekatnya Ploy. Jadi Prang pergi ke toko. Direkomendasikan oleh pemilik. Dia membeli 1. Penghapus dapat menyebabkan reaksi alergi yang parah. Tidak terduga. Kemudian besok, penghapus otomatis muncul di saku pena Ploy. Melihat Ploy, dia mengeluarkannya dan menggunakannya. Mata khawatir Prang menelan ludahnya. Tetapi tiba-tiba, penghapusnya dipinjam oleh teman New Year di sebelahnya. Teman selesai menggunakan. Segera jatuh ke tanah tak sadarkan diri. Mulai berbusa di mulut. Kemudian, dia mati karena kedinginan. Prang takut dan tercengang. Hanya untuk mengatakan dia cuma ingin orang-orang sakit alergi. Bagaimana seseorang bisa mati? Kali ini secara tidak langsung membunuh New Year. Tapi saat itu, Ploy juga sepertinya merasakan sesuatu. Guru ini sangat aneh. Pilih hanya siswa yang cantik yang dimarahi. Tapi hanya berpaling. Guru langsung meninggal. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Beberapa hari kemudian, gadis teman New Year juga mati tanpa alasan. Keduanya berbusa di mulut dan mati. Di sisi lain, Prang dengan marah bertanya sama bosnya. Jadi pena penghapus ini, Prang adalah yang beli. Hanya ingin membuat sahabat sakit alergi untuk mengajarinya sedikit. Siapa tahu, teman lainnya mati. Bos menjelaskan. Ini hanya menyalahkan New Year yang sial. Digunakannya ke orang lain, semua akan mati. Mungkin resistansinya terlalu rendah. Untungnya, semua informasi bersifat rahasia. Tidak ada yang tahu bahwa dia melakukannya. Dengan kata-kata pemilik toko ini, itu juga membuat Prang merasa sedikit lebih tenang. Tetapi karena kematian New Year, dia memiliki hati nurani. Keluarkan headphone untuk bersiap menghilangkan stres. Baru dipakai. Arus listrik yang sangat kuat. Jalankan melalui seluruh tubuhnya. Prang tersengat listrik di sekujur tubuhnya. Jatuhkan ke lantai dan tidak bisa bergerak. Untungnya, Paut lewat dan berlari ke sana. Buang headphone. Prang perlahan terbangun. Baru sadar dan melihat simbol pada headset ini. Bukankah itu barang toko? Benar saja, seseorang selalu diam-diam menyakitinya. Setelah pulang, Prang membawa kisah toko souvenir. Cerita ke Out. Dia bilang dia sangat takut. Tidak tahu harus gimana. Pada saat ini Out berkata lagi. Tidak peduli apa yang terjadi. Aku selalu berada di pihak kamu. Kata ini langsung menyentuh Prang. Kemudian, tiba-tiba cium. Prang tercengang. Lalu tamparan.
Kamu adalah bajingan. Kemudian Out ditendang keluar. Out memakan tamparan dan dalam hati segera memiliki pikiran jahat. Dia pergi ke toko souvenir yang disebutkan Prang. Segera, bos melihatnya seperti melihat ayah kandungnya. Juga memberinya minuman ringan. Kata-kata pemikiran yang mendalam. Apakah kertas yang Anda beli udah dipakai? Saya juga melihat video itu. Katakan yang sebenarnya. Bocah ini, orang yang berulang kali menyakiti Prang. Selalu adalah dia. Sebenarnya, Out telah diam-diam jatuh cinta pada Prang selama bertahun-tahun. Tapi selalu buat dia benci. Ini tentang menyiapkan hadiah untuk seseorang yang dia benci. Sekarang semuanya didedikasikan untuk sang dewi. Jika tidak bisa mendapatkannya, maka hanya bisa menghancurkan. Dia sedang tampil. Detik kemudian, seluruh tubuh tiba-tiba menjadi kaku. Lalu, dia di luar kendali di depan semua orang. Karena sebelum naik panggung dia minum botol air ini. Tapi ini bukan pertama kalinya dia kehilangan kendali. Beberapa hari yang lalu, Prang di bus, di tempat umum melakukan sesuatu yang kasar. Videonya diposting online, menjadi bahan tertawaan seluruh sekolah. Kemudian, mendapatkan headphone yang bocor listrik. Hampir hilangkan jiwanya. Semua itu berjalan terus, membuat dia putus asa. Dia juga tidak mengerti siapa yang selalu diam-diam menyakiti dia. Saat itu, sahabat Chloe datang untuk memberitahunya. Siapa orang yang selalu menyakitimu? Aku sudah tahu. Disebabkan oleh Oatat. Ternyata Chloe segera merasakan. Out selalu diam-diam menonton Prang. Apalagi ikon pada pena penghapus. Sama seperti punya toko Out suka datang. Melalui penyelidikan, baru saja mengidentifikasi oligarki yang sebenarnya adalah Out. Untuk menghentikannya, Chloe juga membeli hadiah untuk Out. Di sisi lain, Chloe masih tenggelam dalam kebanggaan. Dia melihat tutup botol di tangannya. Hati gembira berkata, jika tidak ada yang membutuhkanmu, kamu masih ada aku, Prang. Sama sekali tidak menyadari pembalasan yang datang kepadanya. Beberapa detik kemudian, seluruh tubuhnya panas seperti api. Ketika tidak ada orang di sekitar, Out bersembunyi di sudut. Segera buka bajumu. Lalu buka celananya. Masih panas. Apa yang sedang terjadi? Saat itulah dia menemukan simbol di pakaiannya. Telah diplot untuk menyakiti. Seorang pejalan kaki melihat Out telanjang. Cepat panggil polisi. Out lalu bersembunyi di sudut. Tapi tidak tahu sama sekali. Terpapar di depan mata orang yang tak terhitung jumlahnya. Out dengan cepat menjadi terkenal. Lihat video di depannya. Hati Prang bercampur dengan kegembiraan. Pada waktu bersamaan, ide buruk baru muncul secara alami. Klip ini diambil dari film A Gift for Someone You Hate. Karena masalah waktu. Di film, banyak detail yang telah dipotong. Saat ini hanya menulis 2 episode. Jadi penonton agak bingung. Jika kalian tertarik, silahkan untuk minta film baru. Kakak akan selesaikan dan terus merilis film baru.